Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd, yang saya cintai anak-anakku semua, khususnya kelas 12, bertemu kembali dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran PPKN, dan ini adalah pertemuan yang kedua di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi daring. Semoga tidak menyurutkan anak-anak untuk selalu tetap belajar. Salam sehat, salam untuk anak-anak, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, untuk pembelajaran yang kedua, pertemuan kedua pada pagi hari ini, kita tetap akan membahas terkait dengan bab yang pertama, yaitu pengaruh perkembangan iptek untuk pertemuan yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, saya harapkan setelah proses pembelajaran nanti anak-anak bisa memahami dan menjelaskan sikap tanggung jawab dan selektif tentang pengaruh perkembangan iptek. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas terkait dengan pengaruh negatif dan pengaruh positif perkembangan iptek, sekarang nanti kita akan membahas terkait dengan bagaimana sikap kita dalam menghadapi perkembangan iptek, dan sikap selektif kita harus nanti bagaimana dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu sikap selektif dalam menghadapi perkembangan iptek, dan yang kedua adalah sikap tanggung jawab terhadap perkembangan iptek. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, terkait dengan sikap selektif dalam menghadapi perkembangan iptek, tentunya meliputi berbagai macam aspek kehidupan. Ada dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan lain sebagainya. Dalam aspek politik, diharapkan dalam menghadapi perkembangan iptek, yang di situ ada pengaruh positif dan negatif, kita diharapkan bisa membangun demokratisasi dalam segala bidang. Jadi perkembangan iptek ini diharapkan bisa mendorong ke arah demokratisasi dalam segala bidang. Kemudian yang kedua, sikap selektif menghadapi perkembangan iptek dalam aspek politik, yaitu kita harus berusaha untuk mengaktifkan masyarakat sipil, terutama di lembaga-lembaga negara. Ini diharapkan masyarakat sipil lah ya, yang menjalankan. Jadi dengan perkembangan iptek diharapkan bisa mendorong lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif ini diduduki oleh masyarakat sipil. Mengapa harus diduduki oleh masyarakat sipil? Karena masyarakat sipil lah yang diharapkan bisa membangun demokrasi dengan benar. Berbeda dengan ketika diduduki oleh militer, karena militer difasilitasi oleh perlengkapan persenjataan. Maka diharapkan posisi dari militer adalah sebagai alat negara, tidak menduduki sebagai yang menyelenggarakan negara. Kemudian yang ketiga, dalam aspek politik diharapkan kita berusaha untuk mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara benar.
dengan keterbukaan komunikasi, teknologi diharapkan itu menjadi pemicu pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara. Sehingga diharapkan lembaga-lembaga negara ini bisa menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan secara benar. Kemudian yang keempat, sikap selektif dalam menghadapi perkembangan iptek, yaitu memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi kepercayaan rakyat inilah yang harus didorong. Nah, rakyat bisa percaya ketika pemerintahannya bersih dan berwibawa. Pemerintahan bersih dan berwibawa itu apa? Yaitu pemerintah yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme, ketika menjalankan pemerintahan juga didasarkan pada regulasi yang sudah ada, taat hukum. Kemudian yang selanjutnya diharapkan dengan perkembangan iptek kita bisa menegakkan supremasi hukum. Jadi hukum ditegakkan secara benar, secara adil, tidak pandang bulu. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Mau tidak mau, karena perkembangan iptek berjalan secara cepat, pemerintah Indonesia harus berusaha memperkuat posisinya dalam kancah politik internasional. Dalam rangka untuk bagaimana bangsa Indonesia ini semakin sejahtera, semakin dihargai oleh bangsa lain, dan menuju negara yang maju, adil, dan makmur. Kemudian dalam aspek positif, sikap politik yang bisa dilakukan dalam menghadapi perkembangan iptek adalah bagaimana kita memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri. Jadi pasar dalam negeri ini diharapkan bisa dicukupi oleh produksi domestik, produksi dalam negeri sendiri. Sehingga tidak mengharapkan adanya produk luar yang masuk ke dalam negeri. Karena dengan memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri ini bisa memperkuat perekonomian rakyat. Jadi diproduksi sendiri dalam negeri, dipasarkan sendiri dalam negeri. Oleh sebab itu tentunya untuk mensukseskan usaha ini, setiap warga negara harus memiliki cinta terhadap produk Indonesia, cinta terhadap produk dalam negeri. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan untuk mengsikapi perkembangan iptek, yaitu dengan memprioritaskan pembangunan pertanian di bidang pertanian. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa profesi petani ini merupakan mayoritas mata pencarian warga negara Indonesia. Jadi diharapkan perkembangan iptek ini diarahkan untuk bagaimana mengembangkan pertanian. Alat-alat hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diharapkan bisa membantu mendorong pertanian ini bisa lebih baik, bisa lebih maksimal, karena mau tidak mau negara, pemerintah harus memperhatikan ini, karena sebagian besar warga negara Indonesia bermata pencarian petani. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan sebagai sikap selektif dalam menghadapi perkembangan iptek adalah berusaha
bagaimana industri-industri dalam negeri ini menggunakan bahan baku lokal. Di bahan baku lokal ya, yang melimpah diharapkan bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan industri dalam negeri. Yang tidak membutuhkan bahan baku impor. Yang ketiga, kita menggunakan bahan industri ini menggunakan bahan baku impor, maka tentunya ada ketergantungan dengan negara lain. Kemudian yang selanjutnya, perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Jadi diharapkan perekonomian ini orientasinya, tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Jadi tidak yang lain. Kemudian yang selanjutnya, mengurangi ketergantungan pada badan-badan multilateral. Jadi contohnya dengan Bank Dunia. Ya, tentunya negara harus berusaha bagaimana mengurangi hutang luar negerinya. Jadi agar tidak bergantung pada badan-badan multilateral. Kemudian yang selanjutnya, memperkuat kerjasama dengan negara lain yang saling menguntungkan. Karena dalam perkembangan globalisasi, mau tidak mau negara harus menjalin dengan negara lain. Kemudian yang ketiga, dalam aspek sosial budaya, sikap selektif yang bisa kita lakukan adalah terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Jadi mau tidak mau di hadapan kita perkembangan iptek ini menimbulkan inovasi dan perubahan. Sehingga diharapkan kita bisa terbuka terhadap inovasi dan perubahan tersebut. Tentunya dengan kita memilah-milah mana perubahan yang baik, mana perubahan yang tidak baik. Perubahan baik kita manfaatkan, perubahan yang tidak baik kita bisa hindari. Kemudian yang kedua yaitu berorientasi pada masa depan. Jadi diharapkan kita punya orientasi pada masa depan. Contohnya kita sebagai pelajar tentunya harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya saat ini agar di masa depan itu akan bisa siap bersaing, bisa sukses dalam menghadapi kemajuan zaman. Kita harus berpikir 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, diharapkan dapat memanfaatkan penggunaan iptek secara positif dan maksimal. Ini. Jadi perkembangan iptek ini mau tidak mau harus kita manfaatkan. Jangan sampai kita alergi terhadap perkembangan iptek. Sebisa mungkin kita hanya sebagai orang yang memanfaatkan. Tetapi lebih dari itu. Tidak hanya sekedar memanfaatkan, tidak hanya sekedar bisa menggunakan, tapi diharapkan bisa mewarnai dengan inovasi, ya, dengan kreativitas yang kita miliki. Kemudian yang keempat yang bisa kita lakukan yaitu menghargai pekerjaan sesuai profesi masing-masing. Jadi profesi apapun selama itu positif harus kita hargai. Kemudian yang kelima yaitu dengan menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan ini harus bisa kita manfaatkan bagaimana mengelola potensi-potensi lingkungan. Setiap daerah pasti punya potensi-potensi lingkungan yang berbeda-beda. Sehingga diharapkan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi
potensi itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan. Itulah beberapa sikap selektif yang bisa kita lakukan untuk menghadapi perkembangan iptek di bidang politik, di bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Kemudian secara umum ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak negatif dari kemajuan iptek. Dalam pertemuan yang lalu sudah saya banyak jelaskan terkait dengan dampak negatif kemajuan iptek. Maka saat ini kita mempelajari bagaimana upaya kita untuk mencegah dampak negatif itu. Yang bisa kita lakukan untuk mencegah dampak negatif kemajuan iptek diantaranya adalah melaksanakan pendidikan yang berkualitas. Melaksanakan pendidikan yang berkualitas ini diharapkan nanti bisa terwujud generasi yang berkualitas. Sehingga nantinya di masa depan 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun yang akan datang, mereka siap menghadapi tantangan Yemen. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi yaitu dengan meningkatkan kualitas diri dan kepribadian. Jadi diri kita ini kita asah dengan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan. Tapi sisi lain diharapkan juga punya kepribadian, punya karakter yang baik. Jujur, kemudian disiplin, dan lain sebagainya itu merupakan karakter yang harus kita miliki, yang kita tanamkan dalam diri kita, di samping kita meningkatkan kualitas diri dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk mencegah dampak negatif yaitu dengan meningkatkan pemahaman agama. Jadi kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan dan taat terhadap agama yang kita anut, yang kita yakini, dengan beribadah pada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjalankan ajaran-ajaran agama. Kemudian yang keempat, memanfaatkan media dan tokoh masyarakat untuk berperan dalam mencegah penyalahgunaan iptek. Jadi media ini juga punya peran, tokoh masyarakat juga punya peran dalam ikut mencegah penyalahgunaan iptek. Jadi media itu namanya, dengan tayangan-tayangan, iklan-iklan, ya diharapkan ikut berperan dalam mencegah penyalahgunaan iptek. Demikian juga tokoh masyarakat. Kemudian yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan iptek. Ya, tentunya ya dengan dalam koridor regulasi hukum yang baik. Jadi pemerintah bagaimana menegakkan hukum secara baik sesuai dengan regulasi hukum yang ada untuk mencegah penyalahgunaan iptek. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan yaitu dengan menyiapkan generasi muda masa depan yang berkualitas. Dengan pendidikan yang berkualitas, didukung kualitas diri dan kepribadian, pemahaman agama yang baik, ya diharapkan generasi muda yang akan datang ini bisa siap menghadapi tantangan Yaman. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita sebagai bentuk tanggung jawab dalam memanfaatkan perkembangan iptek. Yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam pemanfaatan iptek adalah pengembangan dan pemanfaatan iptek ini adalah untuk meningkatkan kesehatan rakyat. Jadi contohnya di masyarakat
adanya internet, mudahnya akses komunikasi. Ya, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bagaimana produk-produk yang ada di masyarakat itu ketika ada internet bisa dipromosikan secara luas, bisa dikreativitaskan, bagaimana produk-produk itu layak jual, layak dipromosikan. Jadi tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan iptek adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian pengembangan iptek harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Jadi adanya hal-hal baru, kemajuan baru dan ilmu pengetahuan dan teknologi harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan nanti perkembangan masyarakat menjadi tidak stabil. Kemudian yang ketiga, pengembangan iptek harus sesuai dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Jadi pengembangan iptek ini harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada. Jadi jangan sampai perkembangan ilmu pengetahuan kemudian melanggar nilai-nilai sosial yang ada. Jadi nilai-nilai sosial, nilai-nilai keagamaan yang ada di masyarakat ini sebagai pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi jangan sampai pengembangan iptek justru merusak nilai-nilai sosial, justru merusak nilai-nilai keagamaan. Yang diharapkan tentunya sebaliknya, perkembangan iptek bisa membantu tegaknya nilai-nilai sosial dan nilai-nilai keagamaan di masyarakat. Kemudian yang keempat, pemanfaatan iptek harus dilakukan secara arif dan berpegang pada prinsip moral. Di moral bangsa, kepribadian bangsa, ini harus menjadi pertahankan, jangan sampai rusak gara-gara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi saya harapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini membawa manfaat yang positif, tidak merusak nilai moral, nilai sosial, dan nilai keagamaan di masyarakat. Bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mempermudah komunikasi dalam masyarakat, bisa membawa kemajuan bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu, yang terakhir saya berpesan kepada anak-anak, dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, manfaatkanlah secara bijak. Manfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menambah wawasan, meningkatkan kualitas, meningkatkan kepribadian anak-anak tersebut. Sehingga diharapkan anak-anak siap dalam menghadapi tantangan masa depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya ingat pesan seorang kiai dari Rembang, yaitu Gus Baha, pernah mengatakan atau pernah dawuh bahwa kebodohan itu merusak, akan tetapi keminter justru lebih merusak. Ketika anak-anak sudah cerdas, pinter, janganlah merasa pinter, janganlah keminter, karena justru akan lebih merusak. Lebih baik merasa bodoh dan berusaha untuk mencari pengetahuan, mencari ilmu, belajar daripada keminter. Karena ketika keminter
berarti merasa cukup, tidak perlu belajar lagi, maka itu lebih merusak. Itu pesan dari Kiai Bahaudin Nur Salim. Anak-anakku semua yang saya cintai, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Saya harapkan anak-anak bisa memahami penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan, dan tolong dicatat, ditulis dalam buku tugas, kemudian difoto, dan saya harapkan bisa dikirim ke nomor WA saya, yaitu 0821 331 07405. Saya harapkan paling lambat jam 6 sore. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.